Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Timur menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pidato Bupati Lampung Timur, Ella Siti Nuryama, di ruang sidang Kiai Haji Ahmad Hanafiah, Selasa 4 Maret 2025. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lampung Timur, Rida Rotul Alia, didampingi para Wakil Ketua dan Sekwan M. Nur Al-Syarif. Turut hadir Prokopimda, Sekda, para asisten, kepala OPD, camat, serta perwakilan instansi terkait. Dalam pidatonya, Bupati Ella Siti Nuryama menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024, sehingga pesta demokrasi di Lampung Timur berjalan lancar, aman, dan damai. Ella juga memberikan penghargaan kepada mantan Bupati M. Dawam Raharjo dan mantan Wakil Bupati Azwar Hadi atas pengabdiannya selama periode sebelumnya. Ella mengatakan, tantangan pembangunan ke depan tidaklah ringan, mengingat dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang dapat berdampak pada perekonomian nasional dan pembangunan daerah. Ella mengungkapkan, pentingnya kreativitas dan inovasi dalam memastikan optimalisasi belanja pelayanan publik, terutama di tengah tekanan efisiensi APBN yang berdampak pada penundaan beberapa program pembangunan. Sebagai langkah konkret, pemerintah Kabupaten Lampung Timur akan merealisasi anggaran untuk memastikan program prioritas tetap berjalan. Salah satu program yang akan segera diluncurkan adalah program Kurma Ramadan, kunjungi Pasar Murah Ramadan Kabupaten Lampung Timur, yang akan digelar di 24 kecamatan guna menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan harga bahan pokok menjelang Idul Fitri. Selain itu, Bupati Ella menegaskan komitmennya dalam mengatasi berbagai tantangan daerah seperti kemiskinan, angka putus sekolah, infrastruktur, lapangan pekerjaan, serta ketentraman dan ketertiban masyarakat. Ella mengajak seluruh elemen untuk bersatu dan berkolaborasi dalam membangun Lampung Timur dengan semangat Sakai Sambayan menuju visi Lampung Timur Makmur menuju Indonesia Emas. Kita harus memiliki semangat seperti Gajah Sumatera di Waikambas yang melambangkan kekuatan dan kerjasama. Dengan potensi SDM dan SDA yang kita miliki, serta semangat kebersamaan, kita bisa mengatasi tantangan yang ada tutupnya. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ketika Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100 Januari 2025 sampai dengan 2030. Menteri Dalam Negeri menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan mengatakan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemeriksaan kepada kepala daerah dan kepala daerah tempatan dan kota kemudian kepala daerah kita tahun 2024 dan tahun 2030. Satu, berdasarkan penanganan dan monitor dalam bagian dalam negeri sebagai daerah dan wakil kepala daerah kota asli kemudian kepala daerah kita tahun 2024 berdasarkan tahun 2025. Berdasarkan wakil kepala daerah pada kabupaten kota asli kemudian kepala daerah kita tahun 2024 berdasarkan tahun 2025. Nomor 45 nama Raja Ella Siti Nuryama Esot MAD, jabatan Bupati Kabupaten Lampung Timur. Bupati Kabupaten Lampung Timur.
Yang saya hormati Ketua Majelis Agama semuanya, yang saya hormati Sekretaris Daerah, Perwakilan Gubernur, Inspektur, dan juga Sekretaris DPRD Kabupaten Mamuju. Yang saya hormati para kepala badan, perwakilan di lingkungan Kabupaten Mamuju, dan saya hormati kepala DPRD dalam rangka mengucapkan undang-undang dasar 45 dan Pancasila semuanya diperuntukkan untuk melakukan pengabdiannya kepada masyarakat. Saya sumpah yang kami ucapkan, yang kami tekankan, yang kami lakukan bukan sumpah sama, bukan hanya sekedar dirikan, tetapi dari lubuk hati yang paling dalam, mengemban amanah, bukan semata-mata hanya sekedar menjalankan itu, tetapi ada nilai yang terkandung di dalamnya. Apa yang menjadi amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar sejatinya diperuntukkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Memimpin bukan hal yang mudah, bukan hal yang enteng. Ini adalah perlu sinergi dan kolaborasi dan semuanya. Saya yakin saya serta Pak Ansor Haji, Pak Wakil, berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.1.3 tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang pengesahan penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 masa jabatan tahun 2025-2030 yang pengesahan pelantikannya telah dilaksanakan pada hari Kamis 20 Februari 2025 di Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia. Semoga dapat menjalankan tugas dengan amanah dan dapat membawa Kabupaten Mamuju ke arah yang lebih baik dan maju di masa yang akan datang. Berdasarkan resultan dan musyawarah tanggal 3 Maret 2025 perihal penjadwalan kegiatan dan rapat-rapat paripurna DPRD Kabupaten Mamuju tahun 2025 bahwa pidato sambutan Bupati Lampung Timur dilaksanakan tanggal 4 Maret 2025. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pidato sambutan Bupati Lampung Timur jadi pembaru istri 5 saya muda 6 juta ayat secara jumlah 7 dan 8 dan 9 bila dari sebenarnya berpakaian 10 sohib 11 dari kata masyarakat 12 15 MPDC untuk hal tadi 12 mengumpulkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ketika Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100/2025 sampai dengan 2030. Menteri Dalam Negeri menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengesahan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten
hasil pemilihan kepala daerah kita tahun 2024 kegiatan tahun 2025 2030. Satu, berdasarkan peraturan dan mengatur dalam dalam diri sebagai daerah dan melalui kepala daerah kota hasil pemilihan kepala daerah kita tahun 2024 kegiatan tahun 2025. Berdasarkan kepala daerah pada kabupaten kota hasil pemilihan kepala daerah kita tahun 2024 kegiatan tahun 2025. Nomor 45 nama Raja Ella Siti Nuriyama Sos MAD, jabatan Bupati Kabupaten Lampung Timur. Bupati Kabupaten Lampung Timur. Semuanya diperuntukkan untuk melakukan pengajiannya kepada saya dengan sendiri. Sumpah yang kami ucapkan, yang kami tekankan, yang kami lakukan bukan sumpah sama, bukan hanya sekedar dirikan, tetapi dari lubuk hati yang paling dalam, mengemban amanah, bukan semata-mata hanya sekedar menjalankan itu, tetapi ada nilai yang terkandung di dalamnya. Apa yang menjadi amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar sejatinya diperuntukkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Memimpin bukan hal yang mudah, bukan hal yang enteng. Ini adalah perlu sinergi dan kolaborasi dan semuanya. Saya yakin saya serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Timur menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pidato Bupati Lampung Timur, Ella Siti Nuriyama, di ruang sidang Kiai Haji Ahmad Hanafia, Selasa 4 Maret 2025. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lampung Timur, Rida Roto Alia, didampingi para Wakil Ketua dan Sekwan M. Nur Al-Syarif. Turut hadir Forkopimda, Sekda, para asisten, Kepala OPD, Camat, serta perwakilan instansi terkait. Dalam pidatonya, Bupati Ella Siti Nuriyama menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024, sehingga pesta demokrasi di Lampung Timur berjalan
berjalan lancar, aman, dan damai. Semoga dapat menjalankan Ella juga memberikan penghargaan kepada mantan Bupati M. Dawam Raharjo dan mantan Wakil Bupati Azwar Hadi atas pengabdiannya selama periode sebelumnya. Ella mengatakan, tantangan pembangunan ke depan tidaklah ringan, mengingat dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang dapat berdampak pada perekonomian nasional dan pembangunan daerah. Ella mengungkapkan, pentingnya kreativitas dan inovasi dalam memastikan optimalisasi belanja pelayanan publik, terutama di tengah tekanan efisiensi APBN yang berdampak pada penundaan beberapa program pembangunan. Sebagai langkah konkret, pemerintah Kabupaten Lampung Timur akan merealisasi anggaran untuk memastikan program prioritas tetap berjalan. Salah satu program yang akan segera diluncurkan adalah program Kurma Ramadan, kunjungi Pasar Murah Ramadan Kabupaten Lampung Timur, yang akan digelar di 24 kecamatan guna menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan harga bahan pokok menjelang Idul Fitri. Selain itu, Bupati Ella menegaskan komitmennya dalam mengatasi berbagai tantangan daerah seperti kemiskinan, angka putus sekolah, infrastruktur, lapangan pekerjaan, serta ketentraman dan ketertiban masyarakat. Ella mengajak seluruh elemen untuk bersatu dan berkolaborasi dalam membangun Lampung Timur dengan semangat Sakai Sambayan menuju visi Lampung Timur Makmur menuju Indonesia Emas. Kita harus memiliki semangat seperti Gajah Sumatera di Waikambas yang melambangkan kekuatan dan kerjasama. Dengan potensi SDM dan SDA yang kita miliki, serta semangat kebersamaan, kita bisa mengatasi tantangan yang ada tutupnya. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ketika Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100 CC2 2025 sampai dengan 2030. Menteri Dalam Negeri menimbang sebagainya, mengingat sebagainya, memperhatikan sebagainya, mewujudkan dan mengatakan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemerintahan kepala daerah Republik kepala daerah tempatan di kota atau pemilihan kepala daerah kita tahun 2024 tahun 2025 Satu, berdasarkan penanganan dan monitor dalam dalam negeri sebagai daerah dan wakil kepala daerah kota hasil pemilihan kepala daerah kita tahun 2024 berdasarkan tahun 2025 berdasarkan wakil kepala daerah pada kabupaten kota hasil pemilihan kepala daerah kita tahun 2024 berdasarkan tahun 2025 nomor 45 nama Raja Ella Siti Dolyana Esot MAD jabatan Bupati Kabupaten Lampung Timur. Bupati Kabupaten Lampung Timur.
Wawancara nggak lah? Mau nggak dia wawancara? Mau lah. Yang akan kita berikan apabila tidak terlayani masyarakat oleh petugas kesehatan, Bu Ella? Kemarin saya juga ketemu dengan 64 nakes di Puskesmas Sukadana. Saya sampaikan yang pertama adalah pelayanan awal. Senyum, sapa, salam. Orang itu udah seneng kalau diperlakukan baik, betul apa enggak? Soal misalkan nanti saya nanya berapa relap tiap hari, ternyata 100 sampai 150, bahkan sesekali bisa 200. Tapi rem tegangnya 150 itu Puskesmas Sukadana 150 pasien per hari. 70% BPJS, 30% mandiri. Nah, saya selalu menekankan, ayo tingkatkan layanan yang memang melayani dengan sepenuh hati, tagline-nya itu yang harus awal. Kadang-kadang sekarang ini pelayanan yang lebih utama, servis yang lebih utama. Apa? Jangan terlalu nunggu lama, daftar jangan berbelat-belit gitu. Itu yang selalu kami tekankan, layani aja. Ayo kita berbuat untuk sesama dalam rangka apalagi tidak melihat golongan, mau dari golongan apapun layani dengan baik. Insya Allah mereka siap. Kami juga didampingi kepala dinas kesehatan, terus juga ada camat, ada beberapa kepala desa yang memang menjadi titik tekan kami adalah pelayanan baru. Nah, kita di 100 hari kerja ini capaian apa yang ingin kita capai untuk di Pemkab Lampung Timur ini, Mbak? Oh iya, jadi kita sudah melaksanakan sambutan pidato perdana dari Bupati Lampung Timur. Tentunya pertama ini harus konsolidasi internal dulu ya, di antara OPD terkait semuanya, baik itu dari sisi nanti program pengalokasian dan juga mereview Dari Lampung Timur, Robinson Saburai TV melaporkan. yang terimbas dari efisiensi. Tetapi hal itu saya harus buat pemerintahan solid dulu, kompak, bondingnya dapet gitu ya, secara emosional supaya kita melangkah terkait program yang akan dilaksanakan selama 100 hari ke depan. Tentu kami akan buat kebijakan yang langsung menyentuh kepada masyarakat, yang langsung turun setelah kami konsolidasi internal, rapat langsung turun. Kemarin sudah mengawali sidak untuk mengecek inflasi, gejolak harga, terutama 9 bahan pokok ke pasar yang sudah dilalui oleh dinas, terus kami dan juga Forkopimda ikut kemarin untuk ngecek untuk ke pasar. Yang kedua ngecek soal pelayanan kesehatan. Kami kemarin ke rumah sakit, inventarisir belanja masalah yang barangkali kami luput, nanti apa yang harus kami lakukan bersama. Terlebih adalah memaksimalkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Kemarin ke RSUD sudah ke Puskes Sukadana ke Kabupaten Lampung. 34 puskes akan mengecek seluruh layanan termasuk ketersediaan sarana dan prasarana dan juga SDM yang ada di puskes tersebut. Termasuk yang kemarin juga pelayanan publik, kami sudah ke Samsat. Hari ini ke Dukcapil, ke pelayanan publik lainnya. Saya akan langsung hari ini ke Dukcapil, kemarin ke Samsat, termasuk ke Bapenda untuk mengecek rutinitas pelayanan pajak terutama. Karena itu nanti akan bersinggungan dengan PAD. Maaf tadi saya lupa nggak nyinggung PAD, tapi saya memang berniat untuk genjot PAD supaya fiskal daerah ini juga meningkat di tengah efisiensi yang melakukan tata usaha. Nah, yang terdekat juga kami akan musrenbang ke
Tetapi tentu infrastruktur menjadi sangat penting. Ketika Musrembang, saya akan turun melihat jalan-jalan yang akan kita prioritaskan untuk perbaikan infrastruktur. Jangan lagi juga jadi viral mulu Lampung Timur jalannya. Jadi kan itu yang bikin kita image ini harus kita tingkatkan, ya tentunya dengan pemerintahannya bekerja dengan serius. Tentu kolaborasi dari kawan-kawan juga penting. Kalau perlu nanti saya mau ngecek jalan-jalan ikut ya. Jadi nanti mudah-mudahan kelihatan before afternya kan. Pokoknya setiap apa yang akan dilakukan kebijakan terbaru harus terjun dulu ke lapangan. Jadi real untuk bisa dilakukan program yang akan dialokasi ke depannya. Tetapi hari ini kita tetap konsolidasi, perlu dilakukan penguatan Forkopimda. Kemarin juga sudah kita silaturahmikan koordinasi karena kita butuh masukan juga dari Forkopimda biar seluruh stakeholder ini sekarang bergerak, bukan hanya soal eksekutif aja yang bergerak, bukan hanya eksekutif aja tapi legislatif juga ikut bergerak, yudikatif juga ikut kasih masukan dan lain sebagainya. Pokoknya segala unsur kita akan tingkatkan bersama. Kemudian sedikit Tidak ada lagi banyak protes teriakan yang memang begitu. Lagi kami lakukan verifikasi dan validasi. Mudah-mudahan Pemda mampu nanti mengcover tambahan kuota. Terima kasih Bupati. Kita habis. Terima